Oke, terima kasih. Ini saya selalu memberikan slide online. Jadi teman-teman nanti yang ketinggalan informasi bisa melihat slide-nya, tapi di sini hanya gambar saja. Jadi lebih bagusnya nanti lihat di YouTube-nya saja, Wes. Itu akan lebih bermakna atau lebih hidup. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum kenal saya itu adalah Dian Galih. Dian itu pakai Y, Galihnya biasa saja, itu cowok dan cowok. Jadi kadang karena plus dan plus gitu, kadang kalau di grup kalau belum kenal, kadang dipanggil Mbak dan Bu. Padahal status saya sebenarnya adalah father's homester ya, bapak rumah tangga yang kerjanya hanya di rumah saja, ngurusin anak istri sama rumah gitu. Tiap pagi nganterin istri, tadi pagi nggak nganter sih. Gara-gara si kecil harus nganter sendiri, wirawiri ya, udahlah istri berangkat sendiri, saya di rumah saja. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada anak saya nongol dung gitu, nah biasa cari, gitulah. Hobi, nah hobinya banyak. Hobinya saya buruh ketik aksara Jawa internasional saat ini. Jadi buruh ketik keren, ya cuman hobi saja sih. Yang kedua buruh jepret, pakai karet nih, pakai Canon yang ada di sini yang saya pakai ini, makanya kelihatan agak bagus karena kameranya yang lumayan bagus, bukan saya yang bagus. Terus yang selanjutnya itu jadi kadang jadi satpam komplek sama Mas Bimo, kadang tiba-tiba dicolek, Mas, yuk kita ronda yuk gitu. Kemarin sempat ronda dan ketemu ular, dan ularnya juga ternyata ada bolongnya juga. Mas Bim, ularnya kok bolong ya? Ya udah dilaporin aja. Ya alhamdulillah bisa bantu teman-teman di UMKM sama dua situs GoID dan ACE Koit, nah, yang kena serangan juga kemarin, sempat jadi satpam juga. Yang ketiga itu buruh ngoceh ya, kayak gini nih, ngoceh ngoceh online offline gitu. Bulan kemarin sempat offline juga sama teman-teman Jogja. Besok Sabtu offline juga tapi cuman pendengar. Yang ketiga itu buruh ketik curhatan hati ya. Blogger itu kan ter biasanya kan kesannya adalah apa yang di hati itu dicurhatkan di situ daripada curhat neng sosial media. Ya alhamdulillahnya hobinya ada yang berpenghasilan gede sampai kecil, tapi belum ada yang mewah. Itu dari saya, sekilas dari saya, dan ini bisa nyari saya di mana aja. Ada di Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter sudah jarang ya. Telegram, blog, GitHub. Satu lagi yang kurang, Threads, ya Threads kurang. Bisa saya tambahkan Threads buat ngoceh-ngoceh di situ. Oke, sebelum kita mulai, nah, di sini disclaimer dulu ya. Jadi apa yang kita sarankan di sini itu hanya untuk education purpose only. Apa yang nanti teman-teman dapat dan dipraktekkan itu adalah play at your own risk. Jadi itu resiko teman-teman. Jadi teman-teman udah gede ya. Jadi melakukan sesuatu yang abu-abu itu sifatnya itu boleh untuk edukasi kita, untuk pembelajaran kita, untuk kita siaga, tapi jangan dipraktekkan. Kalau praktekkan harus punya nulis dulu, baru nanti kita bisa belajar lebih baik lagi. Disclaimer-nya seperti itu. Jadi setelah ini kalau misalkan ada yang nuntut, wah kemarin dapat dari sobat kami nih ilmunya, ya itu bukan kita, itu adalah Anda. Itu ya. Nah, apa sih situs slot gacor? Mungkin kemarin sempat ngobrol sama beberapa orang, ternyata banyak yang nggak ngerti. Gacor ya apa Mas? Jadi mungkin kita terbiasa gitu. Slot gacor ya apa Mas? Nah, sebenarnya kita bisa ngomong aja sebenarnya injeksi untuk judi, Mas. Judi online. Oh, mereka baru sadar. Oh, ternyata judi online namanya slot gacor ya. Iya. Itu yang mungkin lebih enak di kita berkomunikasi ke teman-teman yang mungkin lebih alim daripada kami ya. Jadi kayak ngomong sama saya sama Bimo mungkin biasa dengan situs slot gacor ya. Tapi kalau sama dengan teman-teman yang alim gitu ya, yang jarang menyentuh hal-hal yang negatif, itu ngomong slot gacor tuh nggak nyampe. Ngomong aja situs judi online, itu di luar negeri situsnya sebenarnya. Tapi kenapa bisa masuk ke dalam? Kalau kemarin habis diskusi sama teman-teman saya gitu, karena kebanyakan hacker kita itu hacker receh. Karena di luar ternyata sangat sedikit kali. Karena teman-teman yang kerja di luar itu sangat jarang mendapatkan ada injeksi slot gacor. Nah,
Kenapa bisa keinjeksi? Pernah dibayangkan nggak? Kenapa serangan slot gacor itu banyak? Peminatnya banyak, Mas Bro. Nah, lihat aja. Kalau Mas Bimo tadi kan dari website ya. Kenapa website diinjeksi dari Google? Saya nyarinya simpel. Di Telegram. Telegram tuh cari aja gacor. Lah dapat ada. Tapi ini jangan join ya. Nanti teman-teman yang mau cari judi terus pada join. Bisa dilihat ini listnya banyak banget di situ. Dari grup sama apa namanya yang satu lagi itu yang bisa join tapi nggak bisa baca itu. Ada grup sama itu. Yang pertama ada 55.000 subscriber. Bisa dibayangkan 55.000 orang yang tertarik untuk judi online. Yang kedua 52.000 info slot gacor. Yang join banyak loh. Yang terakhir paling gendeng tadi aku bilang sama Bimo, Bim, ini kok gendeng ya Bim ya, 154.000 loh orang yang mau join. Sekarang yang jadi pertanyaan, hukum ekonomi, marketnya ada, orang yang butuh ada. Berarti kan tinggal satu yang kurang. Tempatnya di mana? Itu yang harus cari tempat kan. Akhirnya banyak yang berlomba-lomba memasang something untuk orang itu menggait orang yang mau nyari itu. Karena ada yang nyari ya kita dapatkan. Dan saya sempat monitoring beberapa grup, ya benar. Banyak yang nanya, Mas ada link slot yang terbaru nggak? Sampai segitunya nanyanya. Keren sekali. Karena banyak yang situ, banyak yang masang, ya itu akan jadi semacam circle. Nah, dari circle itulah yang harus kita putus. Yang putusnya gimana? Ya mungkin kita nanti akan laporkan ke bagian Telegram misalkan. Karena Telegram itu open, kalau terkait kayak gitu bisa dilaporkan. Yang kedua, serangan dari kitunya kita matikan. Nah bagaimana? Kita lanjut lagi. Kita harus tahu dulu nih. Serangan dari slot gacor itu tuh apa sih? Kok bisa sih? Bagaimana terjadinya? Sebenarnya simpel. Beberapa hal yang kita amati, slot gacor itu menyerang. Mungkin di BSSN sudah dijelaskan tadi yang Bimo share itu. Di situ ada dokumentasinya. Di tempat saya nanti ada link downloadnya juga ada. Nanti bisa cari aja di googling juga pendekatannya bagaimana untuk itunya. Jadi sebenarnya slot gacor itu yang kita dapat itu karena file injection. File injection. Karena banyaknya developer PHP di Indonesia, itu PHP menjadi salah satu bahasa favorit untuk diinjeksi. Jadi intinya dia menginjeksi file, upload file ke situs tertentu dan itu bisa dieksekusi atau HTML yang dia akan ngeredirect ke halaman utamanya atau halaman yang untuk registernya. Jadi sebenarnya yang diinjek itu bukan untuk registernya itu bukan di web yang diinjek, bukan di target yang sekarang, tapi itu hanya bridging. Kebanyakan bridging. Hanya sebagai jembatan saja. Itu yang terjadi. Nah, yang kedua itu cross-scripting. Tadi mungkin Bimo sudah nyampaikan ya, cross-scripting itu sebenarnya simpel, hanya diinjek di konten saja. Jadi kayak buku tamu, terus pokoknya konten-konten yang sifatnya semua orang bisa baca, yang pertama, dan semua orang bisa submit. Itu harus hati-hati. Kalau filternya nggak bagus, dia bisa cross injection. Yang ketiga itu content injection. Nah, content injection itu ada yang disampaikan sama Mas Bimo itu terkait referrer. Jadi kan dokumentasi yang di situ konten-konten yang hasilnya slot gacor, informasi-informasi seperti itu yang membantu mereka untuk ngeredirect link ke halaman tersebut. Makanya disarankan kalau halaman itu adalah halaman yang sifatnya agak sensitif, itu biasanya kita ganti dengan simbol tertentu. Jadi bukan vulgar domainnya apa ya. Jadi kita akan blok atau kita kasih something yang enggak benar-benar menuju ke halaman itu, tapi menyimbolkan seperti apa. Yang keempat. Ini yang terjadi kemarin. Itu karena kemarin sempat kita handle, jadi kita nanganin dua serangan. Yang pertama ac.id,
Co.id sama Go.id. Jadi diminta bantuannya, setelah kita analisa ternyata dihajar brute force. Yang satu sampai kayak bendera gitu. Jadi list apa namanya? List lognya itu bisa kayak dilihat naik terus. Yang pertama itu yang kita handle serangannya itu dari pagi gitu aman gitu. Kalau udah kena brute force itu bisa apa namanya? Hitnya itu bisa naik sampai 500 kali lipat lebih, dari ribuan sampai 15 ribuan. Itu kan lumayan trafficnya naik tuh. Jadi kalau teman-teman nggak pernah monitor tiba-tiba di hit ya kadang itu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau terjadi serangan itu, salah satu situs yang kita handle itu lognya itu sampai 19 giga plus 24 giga, itu hampir 40, itu 40 gigaan lebih dalam kurang 1 hari. Teman-teman bisa bayangin, log bisa 40 giga kurang dari 1 hari. Itu server bisa penuh mas bro, langsung lemot. Dan itu seringnya biasanya developer di mas ini aplikasi ini kok rusak, aplikasi ini kok nggak bisa diakses, kenapa lemot? Ya lognya udah menuin space-nya dulu, jadi sebelum diakses lognya udah penuh duluan. Itu kenapa? Karena dihajar dengan brute force. Ngeri sekali di situ. Kalau nggak hati-hati ya nggak dimonitor, akhirnya terjadinya seperti itu. Ya kita kasih saran, ini loh yang harus iniin gitu. Jadi teman-teman harus waspada ya. Jadi kalau mereka udah sebel, udah bosen gitu, udah nggak. Jadi karena gini, slot gacor tadi disampaikan sama Mas Bimo itu adalah salah satu serangan injeksi atau serangan cyber yang afiliasi. Afiliasi gimana? Afiliasi adalah saya dapat bocoran ke teman-teman yang underground itu, dia sebut aja si A. Dia bilang, mas, aku masang kayak gitu, itu dapat duit, mas. Jadi kalau dulu saya sama Bimo orang goblok, kan bilang, kok bisa? Iya, kita dulu waktu masih muda itu goblok-gobloknya, kita ngehack situs, kita mermas situs, kita ditulis hacked by gitu. Nggak ada duitnya, kita cuma pamer doang. Tapi di sini ternyata lebih pintar. Mereka itu menginjeksi dapat duit. Dan duitnya bermacam-macam. Dan kenapa bisa kaitannya dengan brute force? Karena gini, mereka bilang, saya kan tanya, mas, lah kalau masang gitu, berarti kita bebas dong? Oh nggak bisa mas, kita harus mencari yang trafficnya tinggi. Loh kok bisa? Iya, karena setelah kita pasang, kita presentasikan ini di Alexa-nya tinggi, kita dapatnya tinggi mas, dapat duitnya lebih tinggi. Jadi mereka berlomba-lomba, setelah menginjeksi gimana caranya trafficnya harus tinggi, biar ke indeksnya juga bagus. Nah kemarin sempat ngobrol sama Bimo sih. Bim, gimana kalau kita ngakalin Bim? Web kita buka aja biar kena hack, habis itu trafficnya naik, habis itu kita tutup, kan kita dapat trafficnya. Gitu sih. Itu nilai positifnya yang goblok tapi jangan dicoba. Nah, yang kedua, mereka juga ada beberapa yang saya dapat info, itu mereka dapat persenan itu dari orang yang daftar atau orang yang main dari linknya yang mereka pasang. Nah dari orang-orang seperti itu, orang-orang yang suka main judi, orang yang sini, ya itu kan ada orang nyari, orang membutuhkan, bridging di tengah, selesai. Ya udah, tinggal kita mau biarkan saja atau enggak. Makanya tadi Bimo bilang, bisa jadi potensi orang dalam yang masang. Kenapa? Karena ada model bisnisnya. Nah kalau dibilang bahwa ini siapa sih yang ini, agak klarifikasi. Dan masalahnya, bukan klarifikasi ya, ada confident, agak rahasia, dan yang bermain di situ adalah anak-anak SMK, anak-anak yang masih muda. Ya kita harus edukasi mereka ya. Kalau saya kenal sama orangnya, saya bilang sama mereka, mas, dek, mau jangan kayak gitu. Kita selalu mengedukasi. Kenapa kita ada komunitas ngesek? Kita berusaha untuk mengedukasi mereka. Jangan gitu. Yuk kita belajar lebih baik lagi, cari duit yang lebih halal lagi. Dari keamanan juga kita bisa bermain, sebenarnya seperti itu. Tapi kan mereka kadang menutupi dan tidak mau terlibat. Jadi saya dapatnya bocoran-bocoran yang dari orang-orang yang saling dengar. Nah bagaimana penanganannya? Jadi serangan-serangan tadi kan penanganannya kan harus ada nih. Nah beberapa solusi, mungkin apa yang saya sampaikan ini bukan solusi yang 100% sukses, tapi at least
ini yang pernah kami terapkan, ini apa yang pernah kami implementasikan sama Bimo waktu ada terjadi serangan dan kita bantu teman-teman yang terkena serangan. Pertama, harus implementasi dengan benar, garbage in, garbage out. Kalau teman-teman yang kuliah di IT, itu tuh mesti tahu, Gigo itu mesti dengar. Garbage in, garbage out. Apa maksudnya? Kalau kita bermain dengan sistem informasi, apa yang kamu masukkan itulah yang harus keluar. Kalau misalkan itu sampah yang kamu masukkan, sampahlah yang harus keluar. Tapi kenyataannya berbeda. Sekarang itu sampah yang dimasukin, berlian yang keluar. Nah kok bisa? Iya, karena kita memasukkan file PHP, keluarnya bukan file PHP lagi, tapi eksekusi PHP-nya yang itu menghasilkan berlian orang lain atau orang yang masang. Nah, dengan model garbage in, garbage out ini, kalau implementasinya benar, itu bisa beberapa orang kami sarankan. Ini modelnya nggak boleh seperti ini nggak boleh seperti ini, karena ini terjadi kesalahan dan celah yang harus ditutup. Caranya gimana? Simple kok, pakai gini saja. Kita jelaskan dalam waktu 1 jam, dia langsung paham. Oh gitu ya caranya. Oke, kita coba implementasi. Silahkan. Mau pakai framework? Silahkan, manual pun silahkan, ada caranya dan itu nggak susah, tinggal kita mau pakai atau enggak. Nah, lagi nih, mungkin yang bulan kemarin itu ada yang menyampaikan bahwa kita juga mengadopsi di sini yang pertama broken access control. Broken access control itu masih lemah di kita. Jadi kita bisa menginjeksi, bisa ya kayak tadi yang file PHP terus bisa di-download lagi, itu bisa jadi potensi broken access control. Kenapa? Karena semua orang bisa akses. Padahal kan harusnya kalau kita upload file apapun itu ada security-nya. Miliknya siapa yang boleh akses. Jadi nggak sembarangan orang itu boleh download. Kalau sembarangan boleh download, ya jadinya slot gacor itu. Tapi kalau dengan implementasi yang saya bilang bahwa Gigo itu tadi benar, insya Allah aman. Gitu. Yang kedua, injection itu nomor 3. Padahal 2017 itu injection pertama. Broken access control kedua. Dia naik, injeksinya pindah ke 3. Tapi di tempat kita masih banyak. Injection itu dari PHP, script injection, yang tadi cross scripting injection itu masuk dalam konten-konten yang injection semua. Jadi diinjek dengan berbagai macam data, file dan segala macam. Itu lumayan masih tinggi. Yang 2023 lumayan lebih deep down lagi, jadi dipecah lagi, diekstrak lagi beberapa halnya. Tapi sayangnya memang injection masih lumayan tinggi. Dengan memahami ini di sini sebenarnya kalau saya berkiblatnya di OWASP. Ini salah satu kiblat yang saya baca dan saya selalu untuk mencari referensi dan gimana caranya untuk mencoba. Jadi bagaimana cara untuk melakukan itu, mensimulasikan, dan bagaimana untuk memproteksi implementasinya itu ada di sini. Keterangan segala macam sudah ada penjelasannya di situ, dan tools untuk mencoba itu ada semua di situ. Khusus untuk web dan mobile. Nah ini tadi yang BSSN, jadi nanti bisa di-download sini atau nanti teman-teman bisa nyari di tempat lain. Selanjutnya terkait dengan firewall istilahnya, itu karena kemarin itu kita lihatnya udah kayak kayak monitor yang zaman dulu yang banyak bintik-bintiknya gitu, setelah buka langsung berlari-larian. Itu salah satunya kita sudah pasang firewall. Nah ada 2 model firewall. Firewall yang kita menggunakan yang free, pihak ketiga yang berbayar ataupun free, atau firewall yang kita pasang di server kita sendiri. 2 model, ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan kalau misalkan kita pasang di tempat kita sendiri, kita bisa memonitor, kita bisa melihat, dan kita akan lebih pintar. Tapi resikonya, kalau kita pasang di firewall tempat kita sendiri, kuat-kuatan sama hackernya. Kenapa? Karena brute force atau DDoS istilahnya itu akan menghabiskan bandwidth. Nah tinggal jadi pertanyaan, yang firewall itu bandwidthnya seberapa besar? Kalau dia besar sama hackernya ya udah mesti down, pasti down, mesti kalah.
Makanya kemarin salah satu situs itu yang co.id itu saya pindahkan, saya lewatkan dengan salah satu firewall. Ada dua yang saya tahu yang lumayan bagus, Cloudflare sama Akamai kalau nggak salah. Ini bukan endorse, tapi yang ini kemarin saya pakai yang free. Jadi kalau misalkan yang sebelah kiri itu tanpa Cloudflare itu jadi visitor, crawler sama attacker itu langsung mengunjungi situs yang telanjang. Dia bilangnya naked website ya. Jadi situs yang telanjang nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau kita menggunakan Cloudflare itu si attacker itu tuh bisa keblok oleh Cloudflare-nya. Kok bisa? Nah, ini kembali lagi ke cerita saya tadi. Jadi waktu itu kena serangan. Jadi si hacker itu waktu kita maintainnya migrasi server, itu kita diserang juga. Jadi sempat diserang, sempat diambil alih, kita restore lagi, terus kita blok, kita pasang Cloudflare. Dia nggak bisa nginjeksi, udah nggak bisa masang PSP lagi sampai kemarin gitu ya. Istilahnya udah 1 bulan maintain gitu, nggak bisa injeksi. Marah hackernya, di brute force sama dia. Di brute force dari 2000K jadi 15.000K. Naiknya kan langsung signifikan tuh dari jam 7 sampai jam 8 atau enggak jam 10 lah, jam 10 pagi gitu. Saya itu melihat malah sekitar jam 12 atau jam 2. Saya baru lihat loh, kok prosesornya kok tinggi gitu. Saya tanya, Bim, ini kenapa Bim? Emang si framework WordPress itu tinggi po? Ya enggak juga. Setelah kita lihat, ini saya curiga, ini mesti ada something. Saya lihat lognya kalau lumayan deres, saya buka Cloudflare-nya. Saya aktifkan mode diserang. Aktifkan, selesai. Dari 15.000 itu turun dari 1.000. Langsung. Kenapa? Karena dia mendeteksi ada serangan, si Cloudflare-nya akan mempertahankan, akhirnya prosesornya turun. Nah, ini salah satu kenapa kita memang harus butuh firewall instead of harus langsung ke website kita. Tapi ini untuk menghindari serangan-serangan tertentu ya. Jadi bukan berarti bahwa oh Mas dipasangi firewall itu udah selesai semua aman. Enggak. Jadi sesuai dengan attack-nya seperti apa, serangannya seperti apa. Kalau serangannya file injection mau pakai firewall kayak apapun ya agak susah, kadang bisa tembus juga. Jadi memang pertahanan itu bisa berlapis. Kasih firewall, filtering, dan ini itu jadiin satu, dipadukan jebret jadi satu sebelum masuk ke kontennya. Gitu. Next, backup. Menarik ini backup. Backup itu memang wajib. Syaratnya harus ada. Nah, masalahnya kan banyak provider memberikan layanan, Mas, ini di apa namanya? Backup ini kita udah ada mode auto backup nih, udah ada fasilitas backup nih, hostingan kita layanan backup. Yang jadi pertanyaan, backupnya di mana? Yang kemarin itu kita handle backupnya itu di server sendiri, Mas Bro. Di server sendiri dihajar hackernya itu nantangnya gimana? Masuk ke apa namanya panelnya, buat folder dikasih nama. Saya tunggu adminnya untuk ganti akun dan passwordnya biar kita sama-sama nggak bisa login. Gendeng nggak? Gendeng. Kita join, kita bantu, itu udah telat sampai seperti itu. Yang paling parah bukan itu. Dia tahu di situ ada backupnya. Backupnya dihapus. Makanya kalau backup itu jangan pernah ada di server yang sama. Makanya di sini ada server, backup server. Taruhlah backup selanjutnya itu di remote backup. Jadi memang kita harus ada external backup. Itu secara aturan. Kenapa? Karena saat data kita dihancurkan hacker, jebret, kita tinggal restore saja. Jadi ada mekanisme, ada tata caranya, ada mekanismenya biar lebih enak. Yang ketiga, yang selanjutnya atau terakhir. Saat kita menggunakan server VPS, selama ini saya itu menemukan teman-teman itu tuh join di server, pengelola server tuh semuanya masuk, mulai dari developer, DevOps, semuanya join. Nah, ini emang kasar, nggak bisa seperti itu. Harusnya kalau server yang baik, pengelolaannya baik, itu dipegang cuma 1 orang saja, DevOps, sisanya nggak megang. Developer tuh nggak boleh megang. Nah, terus gimana deploymentnya? Ada namanya implementasi CI/CD.
continuous integration dan deployment. Ini saya demokan ke Bimo. BIM ini loh yang bagus BIM. Kita pakai tools ini supaya apa? Supaya itu deploymentnya repository lebih bersih. Jadi mereka campur tangan user atau developer ke server itu kecil. Lah kemarin ada yang masuk ke server sebagai developer, taati sebagai root mas bro. Lah gimana ceritanya ya? Kalau kayak gitu ya remuk lama-lama. Habis itu buat zip di situ ditaruh di publik lagi, ya bisa di-download. Ya aplikasi kalian tuh open source atau bukan ya? Lah kok tiba-tiba di-zipkan di situ? Banyak loh. Kemarin bahkan ada yang go.id juga, zipnya sampai bergiga-giga, 25 giga apa ya? Itu ada, masih sekarang nongkrong di sana, di-download itu aplikasinya ke-download semua. Makanya itu salah satu kelemahan. Kalau bisa di-download, orang bisa mempelajari source code-nya, dia tahu celahnya di mana, tinggal hajar aja. Selesai. Maka dari itu saya selalu bilang sama teman-teman, saya selalu bilang sama Bimo bahwa nothing secure in cyber world. Saat teman-teman join di cyber world, sama kayak kemarin, di bulan kemarin saya sudah sampaikan, teman-teman kalau udah join di dunia di dunia internet, itu nggak ada yang aman. Harus selalu waspada. Kalau pengen aman apa? Cabut kabel internetnya, selesai. Tidak ada device masuk, selesai. Jadi flash disk nggak boleh masuk, internet nggak boleh masuk, itu mesti aman. Insya Allah aman. Kayak gitu. Itu pesan dari saya. Jadi itu dalang saya. Terima kasih. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terlalu semangat merdeka. Terima kasih. Apa yang saya sampaikan, tolong yang jelek-jelek jangan diambil, jangan disebarkan. Yang bagus-bagus saja disebarkan. Nanti kita diskusi lebih lanjut bagaimana caranya untuk teknikalnya. Bisa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang pamit dulu. Selamat siang.